Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Ustadz Anwar Nasirin LC. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Dan tak lupa kepada seluruh jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan kajian pagi ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan lantaran nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir di Masjid Al-Muhajirin untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima dan mendapatkan ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau di akhir zaman. Jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuka kegiatan kajian pagi ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Ustadz Anwar Nasihin dan juga para jamaah sekalian atas kehadirannya dalam mengikuti kegiatan kajian suruh yang diadakan di Masjid Al-Muhajirin pada kesempatan pagi ini. Untuk yang kedua, tema pada kajian pagi ini akan membahas tentang meneladani sosok fenomenal di bulan haji. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama DKM Al-Muhajirin mengajak dan mengundang kepada jamaah sekalian untuk hadir dan mengikuti dalam kegiatan sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juni, akan dimulai jam 06.30 di Masjid Al-Muhajirin. Untuk khatib akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Qadar Selamat MPD, dan untuk imam akan dipimpin oleh Ustadz Fahrul Rizki Al-Hafiz. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kajian ini dimulai, alangkah baiknya kita buka kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kajian ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang disampaikan oleh guru kita, ilmunya menjadi bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Untuk selanjutnya kita doakan juga untuk saudara-saudara kita, untuk jamaah kita, khususnya keluarga kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga untuk jemaah Masjid Al-Muhajirin yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, khususnya untuk keluarga kita dan pada umumnya untuk seluruh jemaah Indonesia. Mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah haji senantiasa diberikan kelancaran dan balik ke Indonesia dengan selamat dan mendapatkan gelar haji yang mabrur, haji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang terakhir, kita kirimkan Fatihah kepada Bapak Suwartono bin Ranu Wirejo yang pada malam tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau beralamatkan di Blok A nomor 8 atau suami dari Ibu Dewi. Jenazah beliau dari RS Polri langsung dibawa ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Mudah-mudahan almarhum mendapatkan
maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Demikian pembukaan ini yang bisa disampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Muhajirin dengan segenap para pengurus, para asatid, para ustadzah, para hujjaj, para ibu hajah, hadirat, hadirin sekalian. Semoga kita yang hadir di tempat yang mulia ini akan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan semoga Allah curahkan pula kepada kita umatnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul hisab, di hari perhitungan amal, yang baik dibalas baik, yang buruk akan mendapat balasan setimpal dengan keburukannya. Pada saat itu semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat ya? Berapa tahun nih? Lumayan ya, 3 tahun lebih seingat saya. Alhamdulillah Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah terus menambah nikmat sehat ya walafiat kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, tema kita tadi sudah disampaikan, meneladani sosok fenomenal di bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 197 di awal kalimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu ditunaikan, dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Ashhur ya, kata jamak dari syahrun. Dua-duanya ada dalam Al-Qur'an. Ya, bentuk tunggal atau mufrad yang paling populer syahru Ramadan alladzi ila akhiril ayat. Di 197
Allah menggunakan kalimat jamaknya ashhur. Ya. Jadi bulan haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya Dzulhijjah. Itu yang dimaksud bulan-bulan yang ditentukan. Jadi sekali lagi, ya, bulan haji itu ada 3, Syawal, Dzulqa'dah. Sekali lagi, puncaknya adalah Dzulhijjah. Ketika kita bicara masalah-masalah haji, persoalan-persoalan haji, maka kita tidak bisa melupakan sosok yang sangat fenomenal. Ya, fenomenal apa sih? Langka. Kalau banyak jadi nggak fenomenal. Kalau contohnya dari dunia olahraga, Messi itu pemain bola fenomenal. Karena apa? Mungkin nggak ada yang bisa bermain kayak dia gitu. Ya, susah di-tackle. Kalau menggiring bola, dia bisa melewati 5-7 pemain. Kan fenomenal banget tuh, langka. Yang kedua, langka itu, fenomenal itu maknanya dah luar biasa. Jadi kalau biasa-biasa ya nggak fenomenal. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita ingin meneladani sosok yang sangat fenomenal di bulan ini. Siapa? Siapa lagi kalau bukan seorang ayah dan anaknya, Ibrahim Ismail alaihi wassalam. Benar kan? Kayak apa sih fenomenalnya Nabiullah Ibrahim? Diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan sangat terperinci. Ya, di surah An-Nahl, surah 16. Ya, mari kita sama-sama membuka Al-Quran, aplikasi, ya, mushaf, agar kita bisa melihat langsung tentang fenomenalnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat yang pertama. Ya, An-Nahl surah 16 ayat 120. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah sosok sebuah bangsa. Sebuah bangsa adalah kumpulan kita manusia di sebuah negara. Itu bangsa itu. Bangsa Indonesia, bangsa Singapura, bangsa Malaysia, bangsa Amerika, bangsa Australia. Ya, tentu saja jumlahnya berbeda-beda. Tapi yang luar biasa, Nabi Ibrahim alaihissalam satu, tapi disebut umat, bangsa. Besar banget. Ya, ini menunjukkan Nabiullah Ibrahim kedudukannya di sisi Allah mulia banget, agung banget, besar banget. Bagaimana tidak seorang diri sebut umat? Apa sih ya yang menyebabkan satu tapi disebut bangsa? Karena Nabiullah Ibrahim Ismail alaihi wassalam adalah sosok yang begitu banyak meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Jadi jejak kebaikannya banyak banget. Ya, apa komentar Nabi kita? Apa sabda Nabi kita tentang jejak kebaikan yang ditinggalkan oleh seseorang? Ya, Nabi bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan." Siapa yang membuat jejak yang baik, falahu ajruhu, maka dia akan mendapat pahala dari jejak baik yang ia perbuat dan ia tinggalkan.
wa ajru man amila ba'dahu, dan mendapat pahala dari orang yang mengikuti jejak baiknya setelahnya. Baitullah, rumah Allah, Ka'bah itu jelas banget tanpa ada perselisihan para ulama bahwa Ka'bah atau Baitullah adalah jejaknya Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Dapat pahala dong ketika membangun Ka'bah? Iya. Dan dapat pahala lagi ketika segenap kita umat Islam tiap sholat menghadap Ka'bah. Baru saja kita sholat subuh, itu pahala sholat subuh kita itu dialirkan oleh Allah pahalanya kepada kedua nabi tersebut. Kok dialirkan? Iya, karena kita mengikuti jejaknya. Kira-kira yang sholat subuh ada berapa ya? Kalau penduduk muslim di dunia ada 2 miliar, kan sepertiganya penduduk dunia muslim. 6 miliar lebih penduduk dunia, sepertiganya muslim. Berarti 2 miliar. Kalau yang sholat setengahnya 1 miliar, berarti pahala orang sholat 1 miliar dialirkan oleh Allah pahalanya kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan pahala kita yang mengikuti jejaknya tidak berkurang. Masya Allah. Ya, jadi penduduk Indonesia mah lewat. Jadi penduduk kita cuma 200, hampir 70 juta, 270 jutaan. Itu enggak sholat semua, kan banyak bayi dan banyak yang enggak Islam juga. Ya, ini penduduk dunia sepertiganya 2 miliar. Yang sholat, biar gampang hitung ya, setengahnya, maka 1 miliar setiap sholat 5 waktu pahalanya ngalir. Berarti kalau 5 waktu 5 miliar pahala orang yang sholat dialirkan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim Ismail. Wow. Ada nggak penduduk di muka bumi yang penduduk jumlahnya 5 miliar? Nggak ada. Yang besar penduduknya India 1,9 miliar. Yang lebih besar dari India Cina 2 miliar. Selebihnya Amerika, Prancis, Australia itu ratusan juta. Sedangkan sholat 5 waktu saja pahala 5 miliar ngalir. Itulah salah satu sebab mengapa satu disebut umat, karena kebaikan Nabi Ibrahim bahkan melampaui kebaikan jumlah penduduk dunia di hari ini. Sejak Ka'bah Baitullah dibangun sampai hari ini, kira-kira sudah berapa jumlah orang yang tawaf? Gak ada berhentinya tuh jamaah. Musim haji yang tawaf ya jamaah haji. Musim haji selesai yang tawaf ya jamaah umrah. Setiap saat hamba-hamba Allah di muka bumi berbondong-bondong untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Sudah berapa jumlahnya? Sejak zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu ribuan tahun. Cuman kita merasa jarak antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim kayaknya dekat, karena memang keduanya yang selalu kita sebut dalam sholat. Padahal jarak Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu jauh banget. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, jauh banget. Kalau setiap Nabi jaraknya 1000 tahun, dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu lebih dari 6000 tahun. Sekarang sudah 1444 Hijriah. Jadi orang yang tawaf udah berapa? Udah nggak bisa dihitung. Pahalanya nyampe kepada Ibrahim. Rasulullah yang mengatakan,
karena Ka'bah adalah jejak yang ditinggalkannya, maka pahala Nabi Ibrahim pun bertambah dengan banyaknya orang yang mengikuti jejaknya. Itu satu masyair haji. Masyair haji itu tempat-tempat ditunaikannya manasik haji. Ya, habis Ka'bah, Mas'a, tempat sa'i, Safa, Marwa. Itu jejaknya. Berapa banyak orang yang tawaf? Udah enggak terhitung. Tanggal 8 mereka pergi ke Mina, mabit di Muzdalifah. Berapa tuh yang mabit? Sudah enggak terhitung. Di Arafah semua jamaah haji wukuf. Wukuf tuh diam, yang penting diam. Doanya sunnah, wajibnya itu diam dari sejak matahari tergelincir sampai sebelum matahari terbenam. Jadi waktunya wukuf itu lumayan panjang. Oleh karena seluruh jamaah haji yang sehat maupun yang sakit harus dibawa ke Arafah. Karena haji adalah Arafah. Rukun haji nggak bisa diganti dengan dam. Kalau wajib haji boleh. Palanya korengan, borok, nggak bisa dicukur, nggak bisa tahalul, nggak apa-apa, bayar dam aja, sah hajinya. Tapi kalau lupa niat ihram, ya tidak wukuf di Arafah, maka haji harus diulang tahun depan. Kenapa? Al-Hajju Arafah. Tanpa Arafah dianggap tidak ada haji, hajinya nggak sah. Jelas tidak? Mencabut pohon, pas lagi ihram nyabut pohon, ya hajinya batal enggak? Ya, karena yang kayak begitu bisa ditebus dengan dam. Sekali lagi, niat ihram itu rukun haji. Wukuf itu rukun haji. Ini tidak ditunaikan maka tidak dianggap haji. Makanya jamaah haji sesakit separah apapun ditandu, digendong, dipopong. Walau hanya 5 menit harus ada diam di situ. Cuman diam. Wukuf itu dari kata waqaf, berhenti, diam. Jelas sama? Itu udah berapa tuh orang yang wukuf dari sejak zaman Ibrahim sampai sekarang? Udah nggak terhitung. Yang melontar jumroh di Mina udah nggak terhitung. Yang ifadah tidak terhitung. Yang haji itu korbannya jamaah haji yang mesti atau harus dipotong di tanah haram. Jadi orang haji itu nggak boleh ngirim kurban ke sini. Ini saya kurbannya ikuti muhajirin saja, nggak boleh. Karena kurbannya jamaah haji namanya haju, itu harus dipotong di wilayah tanah haram. Kalau double boleh. Yang satu buat haju di sana, yang satu disumbangkan buat kurban di sini, nggak apa-apa. Yang di sono wajib, yang di sini sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah, kepengen gak sih kita menjadi orang yang luar biasa di sisi Allah, di mata Allah, besar, agung, mulia? Jawabannya pasti kepengen banget lah Ustadz. Ya, gampang kok caranya. Apa sih caranya? Mari kita membuat jejak yang baik, ya, supaya jejak baik yang kita perbuat mudah-mudahan kelak ada yang mengikutinya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tiap hari dapat transferan 500.000 lewat mobil banking, kira-kira gimana? Tiap hari ada yang transfer 500.000 aja, gimana rasanya? Wah, jangankan 500, 200.000 aja seneng banget tiap hari. Nabi Ibrahim sudah terbaring di alam sana, setiap saatnya ada orang sholat ngalir pahalanya ke sana. Yang tawaf ngalir pahalanya ke sana. Yang sa'i ngalir pahalanya ke sana. Jumlah orang yang korban nggak tahu sudah berapa sampai hari ini, ngalir pahalanya ke sana. Masya Allah.
Kayak apa ya bahagianya? Gak kebayang oleh kita. Oleh karena jemaah, mari kita membuat jejak yang baik. Gak harus sama. Masjid itu jejak kebaikan. Siapa yang punya andil, yang punya kontribusi, berdirinya Al-Muhajirin, keramiknya berapa meter, pasirnya berapa truk, semennya berapa sak, besinya berapa batang. Selagi masjid ini masih digunakan untuk melakukan masyru' al-khairat, proyek-proyek kebaikan, proyek-proyek dakwah, maka yang punya kontribusi berdiri masjid itu akan kealiran pahala sesuai dengan kontribusinya. Ya bedalah 10 sak semen dengan 1 truk semen, beda. Bener kan? Ya Allah Maha Adil. Jadi kalau saya, Bapak, Ibu sedang pergi, baik perjalanan dinas, perjalanan mubah, silaturahim ke orang tua, perjalanan wisata, perjalanan mau kuliner, di tengah jalan melihat ada papan tertulis, di tempat ini akan dibangun masjid, mohon bantuan dan doanya. Minggir. 1 sak semen kayak. Ada nggak orang mau wisata nggak bawa duit? Wisata sekeluarga, yakin duitnya banyak. Semen berapa? Masa wisata kita lakukan membuat jejak terlupakan? Bener kan? Emang kadang-kadang gitu. Ada yang terlupakan, kita nggak nyadar. Ya, musim burung mahal, tetap dibeli sekandang-kandangnya. Musim sepeda, dibeli sepeda. Sepeda listrik 6 juta, lagi musim dibeli. Musim layangan, mahal, dibeli. Musim kurban, beli areng doang sama tusukan. Nggak di sini. Di sononya. Yang dirahmati Allah. Harus diingatkan. Ya. Jadi orang yang haji udah nggak terhitung jumlahnya, orang yang umroh sudah nggak terhitung jumlahnya, orang yang berkurban sudah nggak terhitung jumlahnya, semua akan dialirkan. Jadi sekali lagi, mari kita membuat jejak berbeda. Ya, karena nggak mungkin kita bikin Ka'bah lagi. Ya, nggak mungkin kita bikin masyair haji lagi. Jadi kita bikin jejak baik, ya, berbeda. Di sini akan dibangun pondok tahfidz Al-Quran. Itu akan jadi jejak. Di sini akan dibangun pantai jompo. Di sini akan dibangun madrasah ibtidaiyah. Di sini akan dibangun majelis taklim. Ayo berkontribusi berapa kek? Ya kan? Untuk apa? Untuk membuat jejak baik yang kita berharap nanti setelah meninggal akan kealiran terus kebaikan. Luar biasa ya jemaah. Satu disebut bangsa. Sekali lagi karena jejak baiknya begitu banyak. Yang kedua, apa sih yang fenomenal pada sosok Nabiullah Ibrahim? Tersurat banget tuh kalimatnya, qanitan lillah. Taatnya kepada Allah total. Taatnya total. Maksudnya total itu apa sih Ustaz? Total itu maksudnya 5. Ya, pertama adamur rad, tidak menolak aturan Allah, baik yang berupa perintah maupun berupa larangan, walaupun terasa begitu berat. Itu namanya total. Disuruh menyembelih Ismail anaknya kan berat banget, tapi Nabiullah Ibrahim menerima, ridho, lapang. Nah itu total. Total itu sekali lagi, perintah-perintah Allah tetap dilaksanakan sekalipun terasa begitu berat, dan menerimanya lapang.
Satu. Yang kedua, total itu ada munakdi, enggak protes sekalipun terasa tidak logis. Cuman terasa enggak logis doang, padahal mas syariat Allah semuanya logis, masuk akal. Ya, jadi sekali lagi ketika kita merasakan syariat Allah yang enggak logis, itu hanya akal kita yang belum menjangkau. Sama seperti ketika Nabi Nuh alaihi salam diperintah oleh Allah untuk membuat bahtera di puncak gunung. Bikin kapal laut di puncak gunung logis apa enggak? Enggak banget lah. Ya, yang logis bikin kapal laut ya di pantai. Bener kan? Dekat laut. Begitu nanti kelar, selesai, kita tinggal minta penduduk pantai untuk bantuin dorong ke laut. Nabi Nuh diperintah oleh Allah membuat kapal lautnya di puncak gunung. Diolok-olok oleh umatnya yang tidak beriman. Nuh, bagaimana kita mau percaya engkau seorang nabi, engkau seorang rasul? Bagaimana kita mau percaya ajaranmu benar? Jujur Nuh, ikut kamu mah kayak ikut orang gila. Lihat Pak, masa bikin kapal laut di puncak gunung edan deh. Nabi Nuh tidak bergeming. Karena apa? Ini perintah Allah. Ternyata Allah punya rencana. Apa rencana Allah? Kaumnya Nabi Nuh yang didakwahi lebih dari 900 tahun, ya, bukannya menjadi pengikut yang setia, malah menjadi penentang yang semakin membakit buta. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Ya, kalau terjadi banjir bandang, tsunami, Bapak Ibu larinya kemana? Nyari bukit lah. Kalau bukit tempat kita ngungsi masih ditenggelamkan juga, kan nyari bukit yang lebih tinggi lagi. Pada masanya Nabi Nuh, gunung paling tinggi yang dijadikan tempat pengungsian orang-orang kafir, termasuk di dalamnya ada anak kandungnya Kan'an, ditenggelamkan oleh Allah. Lalu siapa yang selamat? Ya hanya orang-orang yang ada di bahteranya Nabi Nuh. Saat itu baru tuh akal kita nyambung, connect. Pantesan ya Nabi Nuh bikin bahteranya di kapal laut, di puncak gunung. Bikin bahteranya, kapalnya di puncak gunung. Ternyata Allah udah tahu banget bahwa gunung itu bakal dijadikan tempat pelarian, pengungsian saat ditenggelamkan. Ya kalau gunung saja tenggelam, siapa yang selamat? Ya nggak ada, kecuali orang-orang yang ada di dalam perahu. Baru tuh pantesan tuh logis. Jadi syariat Allah semuanya logis, jemaah. Saya ulang, aturan Allah tuh nggak ada yang nggak logis. Cuman kadang-kadang karena terbatasnya akal kita kadang-kadang merasakan ada sebagian aturan Allah yang kayaknya kok nggak logis. Nah, orang yang loyal kepada Allah, dia tidak akan protes, karena protes itu sama dengan menolak. Tanggal 1 Mei disepakati menjadi hari buruh sedunia. Kan masih ingat kita? Tiap tanggal 1 Mei buruh di berbagai negara turun ke jalan. Ngapain? Protes. Kenapa protes? Ada yang dirasakan oleh buruh nggak masuk akal. Apa tuh? Beras naik, minyak naik, daging naik, gula pasir, tepung naik, telur naik, gajinya kagak naik. Tuh. Ya. Perintah menyembelih anaknya Ismail kan nggak logis, tapi nggak protes. Kenapa? Sekali lagi, karena protes itu sama dengan menolak. Oh, berarti total itu nggak protes? Iya, tidak menolak, tidak protes. Nah, itu total. Yang ketiga, maknanya total adalah ada musual, tidak bertanya. Jadi jangankan protes, nanya aja enggak. Kenapa? Nanya itu orang ragu. Jamaah, segala yang datang dari Allah enggak usah dipertanyakan. Alasannya dua, karena yang datang dari Allah itu pasti benar. Pasti benar.
Karena Allah dat yang maha benar, maka semua yang diproduk oleh Allah itu pasti benar. Berbedalah dengan kita. Kita manusia itu tidak memiliki kebenaran mutlak, maka semua yang diproduk oleh manusia itu kebenarannya yang nggak mutlak, relatif. Apa sih produk yang dibuat oleh kita? Aturan. Ya, kalau dalam konteks negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, undang-undang turunannya cocok di Indonesia, baik di sini, tapi kan belum tentu cocok, belum tentu baik dijadikan undang-undang di negara lain. Bener kan? Sama undang-undang yang berlaku di Australia, di Prancis, di Amerika, dimanapun, baik di sana, cocok di sana, belum tentu bisa dan belum tentu cocok dan belum tentu baik dipakai di sini. Beda dengan aturan Allah. Kalau aturan Allah kebenarannya bersifat mutlak. Salat 5 waktu umat Islam sedunia sama. Subuh ya 2. Waktunya ya kayak begini. Duhur ya 4. Waktunya ya matahari tergelincir. Sama. Puasanya umat Islam sedunia sama sebulan. Hajinya sama. Tuh lihat. Kebenaran yang datang dari Allah tuh kebenaran bersifat mutlak. Oleh karena apa? Nggak usah ditanyakan. Pasti benar. Yang kedua, kenapa yang datang dari Allah nggak usah dipertanyakan? Karena yang datang dari Allah itu pasti baik. Perintah Allah itu pasti baik. Larangan Allah itu pasti baik dampaknya. Ya, jadi perintah larangan itu pasti akan memberi manfaat. Kalau perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, itu pasti akan muncul kebaikan. Ya, akan muncul manfaat. Akan muncul maslahat, manfaat, maslahat, kebaikan dari syariat Allah akan dirasakan oleh segenap umat manusia. Ini yang sering kita dengar bahwa Islam itu memang agama yang rahmatan lil alamin. Maksudnya rahmatan lil alamin itu apa sih Ustaz? Manfaat di balik syariat Allah, baik perintah maupun larangan. Kebaikan di balik syariat Allah, perintah maupun larangan, itu dirasakan oleh seluruh umat manusia, bukan hanya oleh kita umat Islam. Mau contoh? Ya. Ini kan hari raya tinggal beberapa hari lagi. Pasti udah banyak lah melihat lapak-lapak hewan kurban. Benar kan? Pertanyaannya, ini contoh rahmatan lil alamin. Ya, kurban itu kan syariat Islam yang menjalankan kita umat Islam. Tapi yang ternak sapi, yang ternak kerbau, yang ternak domba, kambing, apakah semuanya muslim? Pasti jawabannya mudah, enggak lah. Nah itulah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kan hukum pasar berlaku, banyak permintaan maka harga itu naik. Sapi Bali, kan banyak saudara kita cuman sebangsa tapi tidak seiman yang ternak sapi. Belum lagi NTT, mirip sapi NTT dengan sapi Bali. Warga kita NTT itu 60% non muslim. Mereka ikut seneng kan dengan datang Idul Kurban, seneng karena sapi yang diternak, domba, kambing yang diternak harganya naik. Bisa nggak kita ngelarang? Kalian mah non muslim nggak boleh ternak hewan kurban. Bisa nggak? Nggak bisa. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak bisa dan nggak boleh. Ini bukti Islam rahmat untuk semuanya. Yang dagang, yang korban orang Islam, yang dagang hewan kurban sama kayak yang dagang baju muslim di pasar Tanah Abang. 100 kios yang jualan baju muslim, mungkin yang punya orang Islam mah 10 sampai 20. Yang 80 mah non muslim. Boleh nggak kita ngelarang? Kamu kan non muslim, nggak boleh dong jualan gamis, kerudung, perlengkapan sholat.
Boleh nggak? Nggak boleh. Bener nggak? Nggak bener. Ini bukti apa? Emang Islam rahmatan lil alamin. Yang menutup aurat kita, tapi yang jualan bahan-bahan untuk menutup aurat boleh siapa saja. Makanya jemaah, kalau ada tuduhan-tuduhan miring terhadap Islam, terhadap umat Islam, ayo dong kita pada komen, pada ngomong. Udah saatnya kita ngomong di medsos, Facebook ke, Instagram ke, ya, YouTube ke. Apa sih tuduhan miring? Menyakitkan, tuduhan miringnya menyakitkan. Islam agama yang mengajarkan kekerasan, menyakitkan banget. Islam agama yang mengajarkan radikalisme, menyakitkan sekali. Islam agama yang mengajarkan terorisme, Masya Allah, menyakitkan. Agama mengajarkan intoleran, menyakitkan. Siapapun, baik orang muslim yang sekuler yang ngomong begini, atau orang yang di luar kita, ayo kita jawab dengan bahasa yang hikmah. Anda keliru mas, Anda keliru sobat. Islam agamaku, bahkan setahu saya Anda seorang muslim, jauh dari ajaran terorisme, radikalisme, kekerasan, intoleran. Islam itu rahmatan lil alamin. Berikan contoh. Ya, berikan contoh. Yang nutup aurat pan kita, tapi yang jualan untuk menutup aurat boleh siapa saja. Kalau kita intoleran, kita bisa obrak-abrik tuh. Benar kan? Yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji lebih lagi, itu lama haji. Kira-kira produk yang paling membanjiri di pasar-pasar modern, pasar tradisional Mekah Madinah, itu produk buatan mana? Buatan mana jemaah? Buatan mana? Cina tuh, Pak. Ini bukti apa? Islam itu jauh dari kata intoleran. Jadi kalau disudut-sudutin kayak begitu tuh ngomong. Jangan meneng baik. Jadi seolah-olah kalau kita diam, apa yang mereka tuduhkan benar. Paham jemaah? Udah era medsos, jadi ngomonglah, ya. Minimal di 3 akun tadi, ya, 4 akun, 5 akun, WA, YouTube, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, untuk menjelaskan bahwa betapa Islam rahmatan lil alamin. Jadi kebaikan, manfaat, maslahat di balik menjalankan syariat Allah, di balik meninggalkan larangan Allah, itu pasti kebaikannya akan dirasakan oleh semua pihak tanpa pandang ras, agama, etnis, suku, negara, semuanya akan dapat manfaatnya. Benar kan? Ya, kembali lagi, makna total yang pertama apa tadi? Tidak menolak sekalipun terasa begitu berat. Yang kedua, ada menakti, nggak protes walaupun terasa nggak masuk akal, karena protes sama dengan menolak. Yang ketiga, tidak bertanya, karena orang nanya itu sama dengan ragu, padahal yang datang dari Allah udah pasti benar. Yang keempat, makna total adalah ada mutaswif, tidak menunda-nunda. Persis banget kayak prajurit mendengar aba-aba instruksi komandannya kepada semua anggota, istirahat tempat gerak, siap, laksanakan. Ada nggak kira-kira prajurit mendengar aba-aba instruksi komandan bilang tar dulu dan nanti dulu dan, ada nggak? Walaupun kita bukan tentara, bukan polisi, tapi kita paham nggak bakalan. Ya, jam segini baru sholat subuh tanpa sebab, itu sami'na wa ta'na atau totalitasnya sudah agak trouble. Udah dari tadi subuh, kecuali dia petugas pemadam kebakaran baru selesai, ya udah nggak apa-apa. Jelas semua? Jadi tidak menolak, tidak protes, tidak bertanya, tidak menunda-nunda. Yang kelima apa? Totalitas itu al-amal, mubashir, langsung aja
action. Ibrahim sembelih anakmu Ismail, siap, action. Tat, kenapa ya taat kita sama Allah harus kayak begitu, total? Kira-kira kalau ditanya kayak begitu oleh anak, oleh cucu, oleh teman, oleh siapapun, kenapa kita harus meningkatkan ketaatan kita sampai bisa konitan, taat yang total? Jawabannya, karena Allah baik banget. Malu kalau kita nggak total, baik banget. Ya, saya punya perusahaan besar banget. Bapak Ibu jamaah bekerja di perusahaan saya. Gajinya 1 bulan 1 miliar. Oke? Fasilitas rumah dapat. Kebutuhan hidup, makan sekeluarga. Kesehatan. Kendaraan. Pendidikan anak sampai jadi sarjana. Kalau di total, gaji Bapak di perusahaan saya tiap bulan 2 miliar. Hidup itu take and give. Suami istri, suami ngasih apa, saya harus memberikan apa. Istri ngasih apa, suami harus ngasih apa. Hidup begitu. Bener kan? Punya saudara, punya tetangga, kalau dikasih mau terus, tapi nggak pernah ngasih. Lama-lama kita ngasih kan jadi malas. Suaminya nuntut mulu, tapi nggak pernah ngasih, kan ibu juga jadi malas memberikan sesuatu sama dia. Bener kan Bu? Hidup tuh take and give. Dapat, memberi, memberi, dapat. Saya tiap bulan ngasih 2 miliar sama bapak sama ibu. Pertanyaannya, bapak ibu sebagai pegawai karyawan di tempat saya yang tiap bulan terima 2 miliar, ibu bapak mau ngasih apa untuk perusahaan? Jawab dengan 1 kata, nggak kalimat, 1 kata. Apa Pak? Ngasih apa? Saya ngasih 2 miliar, bapak ngasih apa? 1 kata, ngasih apa Pak? Loyalitas lah, bener kan? Loyal. Ya, hari kerjanya sama, Senin sampai Jumat. Jamnya sama, 7.30 sampai 16. Liburnya sama, Sabtu Minggu libur, sama. Cuman saya kadang-kadang minta kepada bapak, kepada ibu, hari Sabtu atau hari Minggu masuk 1 jam saja untuk rapat. Nggak tiap bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali. Ya, besok hari Sabtu kita masuk ya, jam 8 sampai jam 9 rapat. Datang apa enggak? Masuk nggak Pak? Masuk nggak? Masuk nggak? Masuklah. Ada nggak yang berani? Bos, jangan mentang-mentang pemilik perusahaan, jangan mentang-mentang orang kaya, karyawan lagi ribut disuruh masuk, enak aja. Berani nggak? Nggak berani lah. Nggak enak banget, Pak Anwar baik banget, masa cuma disuruh masuk 6 bulan sekali, hari libur cuma 1 jam lagi nggak masuk. Kepikiran juga, kalau saya nggak masuk terus saya dipecat, mau kerja di mana yang sebulan 2 miliar? Bener kan? Saya baik banget. Itu yang membuat Bapak Ibu pasti akan memberikan loyalitas. Pengen tahu maha baiknya Allah? Jamaah, simak baik-baik nih, dia mau klimak nih. Pak Dahlan Iskan sakit, beneran ini. Ya, saya punya artikelnya, ditulis oleh beliau. Saya masih simpan di file saya karena luar biasa buat saya. Ya, sakit, berobat di Singapura. Setelah diperiksa, akhirnya tim dokter yang dipimpin oleh Dr. Benjamin Chua menyampaikan hasilnya. Pak Dahlan, setelah kami periksa, kenapa betis Bapak dua-duanya mengecil?
Ya, pahanya normal, gedel, tapi betisnya ngecil kayak tinggal tulang. Kan nggak bisa jalan, Pak. Tulang tidak ditopang otot, itu tulang nggak berdaya. Ya, makanya biar kita tambah usia, kuatkan otot-otot kaki kita. Dengan jinjit-jinjit pagi-pagi, tahan tapi ya, jinjit, tahan, hitung sampai 10, ya, 20 kali, turun, jinjit, hitung sampai 10. Untuk apa? Supaya otot-otot besi, otot-otot betis itu tetap besar. Kalau otot tetap besar, dia akan mampu menopang tulang dengan baik. Ya, nanti siang jinjit lagi 20 kali. Ya, dihitung setiap jinjit 10, turun, jinjit 10. Ya, nanti sore jinjit lagi. Tahu jinjit ya? Jadi cukup 60 kali, pagi 20, ya, siang 20. Ini sehat murah nih. Ya, sore 20. Saya jinjit 20 kali, cuman waktunya 4 menit ya, Ma. Jinjit tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 20 kali itu 4 sampai 5 menit, sehat murah. Untuk apa? Agar otot-otot kaki kita tetap besar. Ya. Untuk apa? Karena otot di kaki itu yang akan menopang tulang. Ya, dan kaki adalah bagian yang akan menyangga beban berat tubuh kita. Makanya diperkuat kaki. Ya, syukur-syukur mah rajin jalan gitu ya. Kata dokter Benyamin, Pak Dahlan, ini penyebabnya sudah kami temukan. Apa tuh, Pak Dokter? Ada 50 cm segini, setengah meter. Pembuluh darah Anda rusak. Bahasa medis, bahasa kita pembuluh darah itu selang, saluran darah. Jadi darah mengalir ke seluruh organ tubuh kita. Itu ada alirannya, ada selangnya. Nah, ini 50 cm pembuluh darah Anda rusak. Makanya apa? Darahnya mampet, nggak ngalir. Apa kata Pak Dahlan? Dok, untuk memperbaiki setengah meter pembuluh darah saya yang rusak, berapa biayanya? Kata dokter Benyamin, 500 juta Pak Dahlan. Berapa jemaah? 500 juta. Namanya orang sakit kan ingin pulih, ingin normal lagi. Ternyata untuk menormalkan 50 cm pembuluh darah, biayanya 500 juta. Berarti kalau yang rusak 1 meter, ya 1 miliar. Padahlannya kepo. Emang orang pintar mah begitu? Dok, boleh nanya lagi, apa sih yang nggak boleh buat Bapak? Bapak kan pejabat. Orang Indonesia siapa yang nggak kenal Bapak? Dunia aja kenal Bapak. Candaan dokter Benyamin ya, karena akrab. Silakan Pak Dahlan. Dok, berapa sih panjangnya pembuluh darah manusia? Sentimeter, meter kan ngukur panjang. Jadi penasaran, pembuluh darah manusia itu panjangnya ada berapa? Masya Allah. Saya baca artikel itu juga tertegun Pak, terdiam. Kata dokter Benyamin Chua, Pak Dahlan, pembuluh darah yang dititipkan Tuhan kepada setiap kita, non muslim. Kalau pakai bahasa orang masjid, pembuluh darah yang dititipkan Allah kepada setiap kita manusia itu panjangnya 200.000 meter. Berapa? 200.000 meter. 1 meter harganya berapa? 1 miliar kali 200.000 meter, 200 triliun. Ngomongin pembuluh darah, itu nilainya 200 triliun. Siapa coba yang pernah dapat warisan dari orang tua 200 triliun? Siapa coba yang kerja 40 tahun sampai pensiun punya uang 200 triliun? Saya yakin nggak ada. Ternyata pembuluh darah aja nilainya segitu.
Siapa yang ngasih pembuluh darah? Allah. Tadi dikasih 2 miliar aja memberikan loyalitas yang total. Nggak kepengin kita memberikan loyalitas kepada Allah. Kalau jawabannya nggak kepengin berarti kita nggak normal. Harusnya ya lebih dari kepengin. 2 miliar aja saya loyal, apalagi 200 triliun. Buktikan loyalitas kita di bulan haji. 200 triliun diambil untuk ngelunasin ONH 60 juta. Berapa sisanya? 200 triliun ambil lagi buat umroh plus Turki dengan hotel bintang 5, 50 juta. Berapa sisanya? 200 triliun ambil 25 juta buat beli sapi kurban. Berapa sisanya? Masih banyak. Di bulan haji amalan paling spektakuler ibadah haji. Umroh bagi kita, haji enggak, umroh enggak. Mari kita teteskan darah. Jangan ada di antara kita, saya enggak mampu nih, ternyata 200 triliun itu ada di kantong kita. Dari mana, Tat? Itu nilai pembuluh darah. Belum bicara batok pala sama otaknya, belum bicara mata, mulut, pendengaran, belum bicara jantung, hati, empedu, paru-paru, belum bicara usus besar, usus kecil, pencernaan, belum bicara ginjal. Ini semuanya karunia Allah. Berapa nilainya? Jamaah, organ tubuh kita kalau kendaraan mas spare part. Ya. Lampu besar mobil kita, lampu besar motor kita, nah kita mata. Ban motor kita, ban mobil kita tuh kaki. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu beli motor baru, beli mobil baru, dipakai tiap hari selama 2 tahun, kira-kira bannya udah minta ganti apa belum? Banget lah ganti, apalagi kalau buat ngojek 4 bulan, 7 bulan udah botak. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau ganti kaki 5 tahun sekali? Nggak kebayang. Ya. Lampu motor yang gede, lampu mobil yang gede, 2 tahun putus, kebakar. Siapa yang mau ganti mata 5 tahun sekali? Ih, serem. Saya pernah ceramah di Rumah Sakit Angkatan Laut Bendungan Hilir. Saya nggak menduga sama sekali selesai ceramah mau diajak besuk pasien gagal jantung. Ruangannya besar dan hanya ada 1 pasien. Sekelilingnya alat-alat monitor. Yang ini tit buat monitor jantung, yang ini buat monitor paru, yang ini buat monitor ginjal. Saya dengan kepala rumah sakit mengintip dari kaca karena yang boleh masuk hanya dokter yang menangani. Ganti jantung, donor jantung, jantungnya diambil, diganti jantung orang. Lah saya kan nanya sama kepala rumah sakitnya, Pak dokter, ini orang kalau ganti jantung peluang untuk normal hidup lagi berapa persen? Ya Allah, jawabnya lama. Ternyata apa? Itu etik kedokteran. Jangankan saya, keluarga aja nggak tahu. Cuman kalau yang nanya Ustadz ya saya jadi bingung. Bapak, kalau Bapak Ibu harus ganti jantung, jantungnya ganti sama jantung orang dan masih pengen hidup, jantung harus ada. Orang ganti jantung itu peluang hidup normalnya cuma 20%. 80% ganti jantung mati. Siapa yang mau ganti jantung 10 tahun sekali? Jamaah, umur kita udah nggak muda lagi. 60 tahun masih bisa berjalan kaki. Masya Allah, walaupun sedikit melamban. Mari kita syukuri kaki untuk banyak berjalan ke tempat kebaikan. Nggak kebayang ganti kaki 5 tahun sekali. Umur 60 tahun, penglihatan kita berkurang kayak saya, disambung dikit. Alhamdulillah, nggak kebayang kalau ganti mata 5 tahun sekali. Jantung di usia 60 tahun masih sehat, alhamdulillah, nggak kebayang kalau ganti jantung.
udah biayanya mahal, peluang hidupnya hanya 20%. Oleh karena mari kita tunjukkan loyalitas kita kepada Allah di bulan haji ini. Haji enggak, ya, umroh enggak, ya mari kita mengalirkan darah untuk berbagi kepada sesama. Untuk apa? Mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat organ tubuh yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini masih baik-baik saja. Dengan disyukuri, mudah-mudahan nikmatnya berjalan ditambah, nikmatnya mendengar ditambah, nikmatnya melihat ditambah, dan nikmat-nikmat organ tubuh kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi udah dihitung kan? 200 triliun diambil 60 juta, masih berapa sisanya? Banyak, Tat. Diambil 50 juta buat umroh, masih banyak, Tat. Ambil, apalagi kalau korbannya sapi patungan 5 juta, masih banyak banget. Ya, jadi mari kita niatkan dan tekadkan supaya niat dan tekad menjadi amal, sehingga kita bisa mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim secara nyata dan konkret. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin dua dulu sementara, ya. Itu satu ayat aja belum selesai tentang hal-hal yang fenomenal yang melekat pada sosok Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa meneladani dengan sebaik-baiknya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillah rasa kangen, rasa rindu saya terobati pagi ini setelah mungkin kurang lebih 3 tahun ya Pak Haji ya. Ya semoga COVID tidak akan pernah datang kembali. Ya sudah ditutup resmi ya. Semoga sekali lagi COVID gak akan pernah ada lagi, dan semoga Bapak Ibu kita semua, keluarga, teman, sahabat, tangga, semuanya sehat walafiat, dan semoga kita bisa menggunakan nikmat sehat untuk terus berkiprah berbuat kebaikan, ya, yang kebaikan itu semoga bisa dirasakan oleh segenap elemen anak bangsa di negeri tercinta ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.